The world is in the midst of a COVID-19 pandemic. As WHO and partners work together on the response, tracking the pandemic, vital medical supplies to those in need, they are racing to develop and deploy safe and effective vaccines. Vaccines save millions of lives each year. Vaccines work by training and preparing the body's natural defenses, the immune system, to be able to recognize and fight off the viruses and bacteria they are targeting. But how do we know that everyone's agreeing on this cure? Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, virus corona atau yang disebut sebagai COVID-19 adalah virus yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini merupakan keluarga besar penyebab penyakit ringan sampai berat seperti pilek hingga SARS atau MERS. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara hingga sekarang dan telah memberikan banyak perubahan dalam bidang kehidupan, dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga bidang politik. Pemerintah dalam menanggulangi meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ini, mereka kerap melancarkan berbagai peraturan, mulai dari PSBB atau peraturan stay at home ataupun peraturan regional dan internasional lainnya. Dalam menanggulangi kasus COVID-19 ini, pemerintah dunia termasuk dari perusahaan-perusahaan besar farmasi dunia juga sedang melakukan riset mengenai vaksin COVID-19 yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat luas sebagai upaya untuk mencegah COVID-19 ini untuk bisa menyebar dengan luas. Tentu vaksin ini memberikan beragam respon dari masyarakat, mulai dari yang positif hingga negatif. Vaksin adalah zat yang berfungsi untuk memberikan tubuh kita kekebalan terhadap suatu penyakit. Tapi informasi yang terkesan berat dan butuh literasi yang baik seakan-akan memberikan respons yang kurang baik dari masyarakat yang diantaranya bisa terjadi hoax. Terlebih lagi saat vaksin dikabarkan sudah tiba di Indonesia dengan fakta bahwa banyak berita yang memberitahukan mengenai keefektifan vaksin mencapai persen yang tinggi. Sebagai contoh, 91%. Dilansir oleh berita CNBC, disampaikan oleh Menteri Kesehatan Turki, salah satu vaksin yaitu vaksin Sinovac mempunyai uji efektif sebesar 91%. Hal ini tentu menimbulkan pendapat yang beragam dari masyarakat awam. Belum lagi, banyaknya berita-berita lainnya di media yang mudah diakses oleh masyarakat yang masif dilancarkan sejak beberapa bulan terakhir. Contoh dari respon masyarakat mengenai vaksin itu sendiri dapat dilihat melalui Vaccine Acceptance Survey dari WHO, Kementerian Kesehatan Indonesia, dan juga UNICEF itu sendiri yang dilancarkan di seluruh Indonesia mulai dari tanggal 19 sampai 30 September 2020. Dalam hasil penelitian tersebut, dipaparkan bahwa terdapat 65% responden dapat menerima vaksin COVID-19 yang dilancarkan oleh GOI, lalu 8% menolak, dan lebih dari sekitar 27% memberikan penolakan terhadap niat GOI untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Dalam survei tersebut, juga dilancarkan pembagian respon berdasarkan berbagai latar belakang, seperti latar belakang agama dan juga latar belakang gender. Di dalamnya juga terdapat alasan-alasan yang biasa muncul atau disebut sebagai common reason bagi masyarakat yang tidak menerima vaksin. Kepribadian adalah karakteristik dinamik dan terorganisasi dari seseorang individu yang memengaruhi kognisi, motivasi, dan perilakunya yang bersifat unik dan konsisten sehingga kerap menjadi pembeda antar individu. Sedangkan kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan masyarakat yang menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, meliputi dari cara berperilaku, sikap-sikap,
kepercayaan, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas dalam suatu kesatuan kelompok masyarakat. Dalam pembahasan ini, kepribadian menjadi tonggak dalam pengaruh respon masyarakat, terutama mengusung dari jenis kepribadian, yaitu Basic Personality Structure, atau struktur kepribadian dasar, menurut Ralph Linton. Dalam teori ini, struktur kepribadian dasar dari suatu masyarakat dibentuk oleh pranata pertama, lalu melalui sistem proyeksi struktur kepribadian dasar membentuk pranata kedua. Menurut Gardiner dan Linton, struktur kepribadian dasar ini adalah intisari kepribadian masyarakat sebagai akibat pengalaman masa kanak-kanak yang sama. Yang termasuk dalam struktur kepribadian dasar menurut James Dhananjaya adalah yang pertama, teknik berpikir. Seperti apakah animistis atau ilmiah? Lalu yang kedua, sikap terhadap benda mati dan benda hidup, seperti menerima atau menolak. Yang ketiga, sistem keamanan dan kesejahteraan yang dapat dinilai dari kecemasan dan kekecewaan karena ketidakberdayaan sewaktu masih kanak-kanak, dan perbentukan superego atau bagian kepribadian dari individu yang terbentuk dengan mengambil alih pandangan hidup dari orang tuanya. Dapat diketahui pula dari pamflet yang dilansir oleh Sage Faction Hesitancy Working Group pada tahun 2013, dipaparkan bahwa penerimaan vaksin di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai behavioral factor, yaitu mengenai confidence out of trust, lalu complacency atau perasaan tidak membutuhkan dari seseorang, dan juga convenience atau akses. Dalam merespon persoalan vaksin COVID-19, sikap skeptis dapat tumbuh melalui pengaruh masa kanak-kanak pada individu yang mempengaruhi kepribadian. Sebagai contoh, terdapat polemik yang menyebutkan bahwa vaksin memiliki tujuan terselubung, yaitu sebagai propaganda masif. Hal ini dapat diketahui dipengaruhi oleh bagaimana seorang individu mengambil pandangan terhadap pemerintah. Pandangan tersebut dapat ditelaah melalui poin nomor 3 tadi, di mana seorang individu sangatlah secure dan memilah-milah apa yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Kecemasan terhadap masa depan yang terkontrol oleh zat yang secara masif dikeluarkan pemerintah menjadi pertimbangan sebuah individu dalam menerima vaksin ini. Lalu poin nomor 4 juga memiliki pengaruh bagaimana orang tua dari individu menjadi patokan dalam hal pemikiran oleh individu tersebut. Segala pemikiran yang bertumpu pada kepribadian ini pun dapat beralih sebaliknya, di mana seseorang bisa menganggap bahwa vaksin inilah yang akan menjamin keamanan serta kesejahteraan di masa depan. Serta misalkan, orang tua dari suatu individu memiliki pandangan positif terhadap vaksin ini. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Dalam kasus ini, dapat dikaitkan dalam makna kultural. Seperti dalam penelitian sebelumnya oleh Yun Fitrahyati Laturahmi mengenai fungsi cultural mediator dalam promosi vaksin di pedesaan yang membahas mengenai masyarakat anti-vaksin dan mengapa hal tersebut kerap terjadi. Dalam penelitian ini, di Kabupaten Pasuruan dijelaskan bahwa konstruk kultural merupakan permasalahan utama dalam upaya promosi vaksin. Menurut Conrad and Baker tahun 2010, beberapa penyakit atau illnesses itu melekat pada makna kultural sehingga membentuk pada bagaimana masyarakat merespon hal tersebut. Perbedaan pemahaman ini jelas berbeda antara konteks kultural dan konteks medis yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian orang awam. Dalam mengatasi hal ini, untuk menjembatani perbedaan perspektif antara dua konteks tersebut, maka ditempatkanlah seorang cultural mediator. Menurut Yun Laturahmi, seorang cultural mediator tidak hanya terbatas pada kerangka etnisitas tetapi juga pada lingkup perbedaan perspektif maupun isu sosioekonomi. Perbedaan masyarakat modern dan tradisional juga termasuk dalam lingkup ini. Jadi, teori kebudayaan dan kepribadian mengenai orang masyarakat modern dan masyarakat tradisional menurut Alex Inkeles dapat dikaitkan dengan hal ini. Menurut Ting Tu Mei dan Chong tahun 2012, budaya adalah sistem makna yang dipelajari yang di dalamnya terdapat pola tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan simbol. Maka dari itu, masyarakat tradisional yang memiliki perspektif berbeda dalam hal yang disebutkan tadi dapat senantiasa disosialisasikan mengenai vaksin melalui cultural mediator.
Dalam pembahasan ini, ragam respon masyarakat yang dapat diamati melalui hasil survei WHO, Kemenkes, dan juga UNICEF dikaitkan dengan kepribadian seseorang dalam pengaruhnya terhadap respon masyarakat, terutama mengusung dari jenis kepribadian, yaitu Basic Personality Structure, menurut Ralph Linton, dan juga teori orang modern menurut Alex Inkeles. Gagasan diperkuat melalui pamflet Sage tahun 2013 yang memaparkan tentang facts konsistensi yang dideterminasi oleh faktor seperti confidence atau trust, complacency, dan juga convenience. Lalu perbedaan kultur yakni dalam cakupan medis atau modern dan juga masyarakat awam dapat menjadi pengaruh dalam bagaimana masyarakat merespon hal ini. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat difungsikan seorang cultural mediator untuk senantiasa bisa menjembatani perspektif dasar yang berbeda tersebut. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.